atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini Senin tanggal 19 bulan Agustus kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semuanya itu dalam rangka serah terima jabatan. Tidak terasa waktu berlalu, berjalan, ternyata saya 4 tahun 8 bulan ditugaskan oleh negara untuk memimpin Kementerian Investasi. Sedikit kilas balik Pak Menteri, saya izin melaporkan tanggal 23 Oktober 2019 kami dilantik di sini bersama-sama dengan anggota kabinet yang lain untuk ditugaskan di BKPM. Waktu itu BKPM masih status sebagai badan yang kedudukannya setingkat menteri. Waktu berjalan atas bantuan dari Kementerian Investasi, teman-teman tim, kita perjuangkan BKPM menjadi kementerian. Ada satu kementerian yang dilikuidasi dan kemudian BKPM dirubah menjadi Menteri Investasi garis kepala BKPM. Dan karena itu pertama kali BKPM menjadi Kementerian Investasi pasca reformasi adalah sekarang. Yang kedua, waktu berjalan kantor ini dulu kewenangannya masih sangat sedikit. Saya ingat betul waktu itu dibantu oleh Ibu Farah. Saya tanya Pak Menteri, apa sih masalah kantor ini? Kurang percaya diri, kewenangan tidak ada, pegawai yang sedikit, macam-macam. Alhamdulillah sekarang Pak Menteri kami laporkan kewenangan di kantor ini dikit-dikit ada dari semua kementerian. Ada Kementerian SDM, sebagian kewenangannya diambil oleh Kementerian Investasi. Ada sedikit dari Kementerian Keuangan, tax holiday, tax allowance. Ada juga sebagian dari Kementerian Kehutanan. Jadi kalau dikumpul sebenarnya kewenangan Kementerian Investasi sudah lebih besar daripada Kementerian Induk sebenarnya kalau dikumpul-kumpul. Itu pun terjadi karena kerjasama teman-teman. Saya hanya menjadi koordinator aja. Yang ketiga adalah Pak Menteri, saya juga laporkan terkait dengan kinerja Kementerian Investasi dari tahun ke tahun naik terus. Saya ingat waktu masuk di sini total investasi kita 795 triliun. Bahkan di tahun 2018 tidak sempat mencapai RPJM. Sekarang 2023 investasi kita sudah mencapai 1.418 triliun, melampaui target RPJM dan melampaui target dari Bapak Presiden. Dan di tahun 2024 kemarin kita sudah meluncurkan kuartal kedua, target kita 1.650 triliun dan sudah mencapai 50% lebih. Jadi tinggal sedikit yang insya Allah akan diselesaikan oleh Menteri yang baru. Dalam konteks hilirisasi, saya pikir yang salah satu yang mengelit hilirisasi sekarang ini adalah Kementerian Investasi. Dan tim ini bagus-bagus Pak Rosan, dibantu oleh staf khusus, staf ahli, kelompok kerja. Cuma staf khusus ini kan sebentar lagi berakhir semua, begitu saya berakhir. Jadi, tapi tidak apa-apa, ada jabatan baru lagi. Kita biasa itu pergi menciptakan yang baru, kira-kira begitu. Yang lain saya juga menyampaikan kepada Pak Rosan bahwa tantangan kantor ini ke depan semakin hari semakin kompleks di saat target pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 5%. Kita baru selesai pandemi COVID, defisit keuangan kita di bawah 3%. Maka untuk bagaimana mengisi kekosongan daripada defisit tersebut, maka pertumbuhan investasi ke depan di 2025 itu mencapai 1.900 triliun rupiah. Jadi memang tantangannya semakin hari semakin besar. Dan saya pikir teman-teman Kementerian Investasi ini, Pak Menteri, orangnya sangat profesional semua. Saya juga ingat waktu dulu masuk konsolidasi organisasi, kita punya deputi banyak sekali yang PLT.
direktur banyak sekali. Organisasi yang sehat itu adalah organisasi yang semua strukturnya idealnya diisi semua. Andaikan pun kalau tidak, tinggal dikit. Saya masuk, saya ingat waktu itu deputinya baru 6, berapa Ibu Farah? Yang isi cuma 3 dari 6. Jadi 50% deputinya yang ada. Direkturnya yang PLT banyak. Pak Sesmen ini dulu deputinya 3 tahun, dia cuma PLT. Pangkatnya direktur, kewenangannya deputi. Karena kerjanya bagus, kita perjuangkan jadi wakil menteri. Gitu. Sekarang alhamdulillah Pak Menteri, semua jabatan sudah terisi. Direktur-direktur semua sudah alhamdulillah. Deputi semua sudah alhamdulillah. Sesmen juga sudah, tinggal 1 deputi. Yaitu deputi hilirisasi. Yang lainnya semua sudah bagus. Dan 90% pejabat di Kementerian Investasi atau 95% pejabat di Kementerian Investasi adalah pejabat yang berkarir dari Kementerian Investasi. Ini hasil daripada buahnya Pak Lutfi juga dulu. Jadi ini dari HIPMI ke HIPMI. Asal kementerian ini jangan dirubah menjadi kementerian HIPMI saja. Ya. Terakhir, saya menyampaikan Pak Menteri bahwa alhamdulillah kantor ini mengurus izin. Karena mengurus izin pasti bersentuhan banyak dengan dunia usaha. Kalau pemerintah tidak mengurus staf di Kementerian Investasi, nanti pengusaha yang mengurus mereka. Nah, saya takut waktu itu meninggalkan kantor ini sebelum ada legasi tambahan. Maka saya memperjuangkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan mereka alhamdulillah sekarang gaji mereka sudah setara dengan gaji Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Jadi ESDM pun kalah, ada Pak Sekjen ada di sini. Sekjen Kementerian SDM ada ikut saya, enggak ada. Oh ini berarti jelas fatsunnya kalau gitu. Nah, itu. Artinya apa saya mau sampaikan? Artinya saya mau sampaikan apa? Gaji di kantor ini udah bagus. Makanya saya titip pesan kepada teman-teman semua, kerja baik-baik. Berikut terakhir dari saya terima kasih banyak atas kerjasama kita selama ini. Saya yakin Pak Rosan adalah senior saya. Pak Rosan ini adalah guru saya waktu dari Papua. Saya punya keyakinan dia lebih baik daripada saya. Kepada semua teman-teman, saya juga mohon maaf kepada semua karyawan selama saya berinteraksi dengan kalian. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi semuanya saya lakukan untuk kebaikan kita semua. Makasih. Selamat datang kepada Bang Rosan, Menteri baru Kementerian Investasi dan Kepala BKPM, tolong saya cuma titip satu, bantu Bang Rosan. Jangan ada gerakan tambahan, ya. Tolong lihat Bang Rosan seperti lihat saya dan bahkan lebih, karena dia adalah kakak saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Bahlil Lahadalia. Kami mohon untuk tetap berada di tempat. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya penyerahan memori jabatan dari Bapak Bahlil Lahadalia kepada Bapak Rosan Perkasa Roslani. Kami persilahkan.